there. Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Haleluya. Haleluya. Selamat malam teman-teman dimanapun berada. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh bertemu lagi di pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Walaupun dengan keadaan yang terbatas, tapi saya percaya bahwa ini semua tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kalau kita boleh ada sampai pada malam hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Yesus, kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, haleluya. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup aku
kasih-Mu padaku. Bersama-sama katakan, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Dengan kesungguhan hati bersama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah memberikan kesempatan pada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat beribadah secara online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami mulai awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Meskipun kita di rumah aja, mari kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru, bukan terberat tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu terus menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Tuhan, sungguh Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sungguh Tuhan setia dalam kehidupan kita. Mungkin saya tidak tahu apa yang menjadi beban persoalan teman-teman hari-hari ini. Tapi yang perlu kita yakin dan perlu kita percaya, bahwa kita memiliki penolong dan penghibur yang sejati. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita sebab dia Bapa yang setia. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan dalam hidup kita. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan di hidupku. Masih ada Tuhan bagiku. Dengan iman nyanyikan. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Nyanyikan pujian dari awal dengan penuh kesungguhan hatimu. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan di hidupku. Masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah,
Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ada Tuhan bagiku. Bersama-sama. Penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Sejenak kita mau memuji Tuhan. Sejenak kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari naikkan setiap sembahmu di hadapan Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Oh Tuhan. Kau setia. Kau setia Tuhan. Ku hanyalah dirimu, penghibur, ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Tolongku hanyalah dirimu, penghibur, ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji, kami telah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pasang telinga kami sebagai seorang murid dan hari sebagai seorang hamba Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Selamat malam semuanya. Kedengaran suaraku dengan baik. Oke ya, ntar lagi setting. Kira-kira sudah 1 tahun lebih nih saya terutama ada di GPDI Manuel ya. Saya berdoa sih semuanya baik-baik saja. Oke, 20 menit ke depan kita akan berbicara, kita coba akan memikirkan bersama tentang kehidupan. Saya bacaan firman Tuhan kita ambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Semuanya sudah saya siapkan di slide kita. Saya ingin bacakan buat
kita semua, teman-teman, ayat yang pertama dikatakan demikian, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kasti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual saja 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Biarlah dia," maksudnya biarlah Maria itu melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga karena melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab, kata dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Teman-teman, saya ingin bercerita di awal kerenungan kita, yaitu seseorang yang bernama Jeremy Bentham. Jeremy Bentham ini siapa sih? Gitu ya. Dia adalah seorang politikus, orang politik. Dia juga seorang ahli ekonomi, ekonom. Tetapi dia juga seorang filsuf, seorang yang filosofi gitu. Dia juga orang yang sangat kaya di abad ke-18 di kota Inggris, di negara Inggris. Sangat kaya. Di akhir hidupnya, si Bapak Tuan Jeremy Bentham ini berpesan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya agar mayatnya tidak dikuburkan, tetapi disimpan dan dijadikan mumi. Dia berpesan pula, Bapak Jeremy Bentham ini, agar setiap tahun kalau universitas di mana ia sebagai dosennya, dia melakukan rapat tahunan, Bapak Jeremy Bentham ini dihadirkan di tengah-tengah rapat itu. Dan benar, akhirnya Bapak Jeremy Bentham meninggal. Dan setiap tahun sampai hari ini, kalau sekolah dari Universitas College London mengadakan rapat tahunan, Bapak Jeremy Bentham ini dihadirkan di sana. Maka pemimpin rapat akan berkata demikian, "Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, kita akan memulai rapat. Setiap bapak-bapak, ibu-ibu boleh mengeluarkan pendapat dan berhak mengambil sebuah keputusan, kecuali satu, yaitu Tuan atau Bapak Jeremy Bentham." Kita tahu kalau Bapak Jeremy Bentham ini ikut mengeluarkan suara, pasti semua rapat itu akan kabur semua. Karena dia adalah orang, bukan orang lagi, tetapi sosok mayat yang dimumikan, dibuat, diawetkan begitu. Nah,
Bapak Yeremi Betam ini ada, tetapi sebenarnya dia tidak ada. Dia ada di tengah-tengah rapat, tetapi dia tidak memiliki suara apapun. Banyak kehidupan anak-anak Tuhan, dia ada, tetapi sebenarnya tiada. Dia kebanyakan akan selalu berkata, untuk apa ya aku hidup? Kalau aku hidup, aku ini harus mengerjakan apa? Dan harus apa yang aku kejar? Dia seperti mayat di tengah-tengah lingkungan yang hidup. Ada, tetapi tiada. Bukankah sebenarnya Tuhan Allah menciptakan manusia itu punya tujuan, punya sasaran, punya kehendak, agar setiap umatnya yang percaya kepada Dia melakukan sesuatu yang bermakna buat kehidupannya. Kisah yang barusan kita baca ada dua tokoh yang hidupnya awalnya adalah ada tetapi tiada, tetapi setelah ia mengenal Tuhan, dia menjadi orang yang bermakna. Siapakah dia? Tokoh yang pertama adalah Maria. Kita bisa tahu bahwa kehidupan Maria dari bagian-bagian kisah yang lain di dalam kitab Injil dikatakan bahwa Maria adalah orang yang berdosa. Bukan hanya dia sebagai orang yang berdosa, tetapi dia adalah berprofesi sebagai seorang pelacur. Tentu sampai hari ini saja kalau kita mendengar kata pelacur, pasti kita mengatakan memiliki profesi yang tidak baik, sampah masyarakat. Dia ada, tetapi sebagai sampah masyarakat. Tetapi setelah ia kenal dengan Tuhan di dalam kitab yang barusan kita baca, Maria menjadi orang yang perlu kita teladani. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Markus pasal 14 ayat ke-9 dikatakan, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow, dulunya kehidupan Maria adalah kehidupan yang ada tetapi tiada, tetapi sekarang ia berubah menjadi orang yang memiliki makna di dalam pemberitaan Injil. Demikian juga dialami oleh seorang saudaranya yang bernama Lazarus. Siapakah Lazarus? Dia adalah orang yang biasa. Dia sama seperti Anda dan saya, orang biasa. Kalau kita baca seluruh di dalam kehidupan kitab Injil, Lazarus muncul setelah ia meninggal. Setelah ia meninggal, Maria meminta kepada Tuhan Yesus untuk dibangkitkan. Dan ia menjadi dibangkitkan, dan akhirnya dia menjadi orang yang berpengaruh. Teman-teman, kalau kita teliti lebih lagi, kisah yang barusan kita baca adalah berlokasi di satu daerah yang bernama Betania. Betania adalah satu daerah yang dikhususkan untuk orang-orang berpenyakit kusta. Satu daerah yang tidak lagi menguntungkan. Tempatnya tidak menguntungkan. Tempatnya tidak berpotensi.
sudah tempatnya tidak berpotensi, pribadinya juga biasa-biasa saja. Untuk meraih masa depan bisa dipastikan tidak memiliki masa depan yang baik. Itulah latar belakang dari kisah yang barusan kita baca. Ayo kita kehidupan kita saat ini. Mungkin di antara teman-teman berkata, saya tinggal di keluarga yang tidak menguntungkan. Kehidupan orang tua saya tidak kaya-kaya amat. Sudah begitu, sekolah saya tinggal, sekolah juga nggak biasa-biasa, ya biasalah begitu. Tidak ada potensi untuk bisa menjadi orang yang berpengaruh. Tidak ada potensi menjadi orang yang bermakna. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran kita saat ini. Tetapi ingat, Allah punya tujuan atas hidup kita. Kalau saya tilik kehidupan dari saya pribadi, saya 4 bersaudara. Saya yang paling nakal. Rasanya orang tua saya selalu berkata dulunya, kehilangan Aan saja sudah nggak apa-apa. Yang 3 masih ada. Kalau saya mendengar seperti itu, dulu memang itulah kehidupan saya. Memiliki masa depan yang tidak cerah. Itulah yang saya alami. Tetapi Yesus punya tujuan. Yesus punya kehendak. Yesus punya kemauan atas kehidupan saya dan juga kehidupan Anda semua di tempat ini. Teman-teman, Yohanes pasal ke-12 ayat 11. Berkata seperti ini, karena Lazarus ini, banyak orang Yahudi meninggalkan Yesus dan mulai percaya, meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Wow, orang yang biasa, orang yang telah menjadi sampah masyarakat, sekarang diubah oleh pribadi Yesus menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang bersemangat, menjadi orang yang memiliki makna atas kehidupannya. Sentral kisah ini terletak pada 2 kata, yaitu kata pertama, yaitu kata kematian dan kata kehidupan. Maria memberitakan kematian daripada Yesus Kristus. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Maria memiliki kehidupan yang kekal. Demikian juga Lazarus memiliki kehidupan yang kekal. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar berita tentang kematian. Barusan saja saya terima WA dari teman saya. Dia bercerita bahwa temannya yang berusia 30-an harus meninggal dan tidak mempunyai banyak kesempatan untuk hidup lagi karena COVID-19. Rasanya berita tentang kematian sudah menjadi berita yang menakutkan buat kita. Dan itulah yang harus kita hadapi akhir-akhir ini. Teman-teman, perlu kita ingat juga, kalau kita hidup hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Apa yang kita harus lakukan, ingat bahwa manusia punya batasan hidup yang terletak pada kata kematian.
inilah yang harus memotivasi kita agar kita memiliki makna kehidupan. Hidup di dalam bahasa aslinya ada dua, yaitu yang pertama adalah bios. Kalau Anda belajar IPA, maka muncul kata biologi. Artinya bertumbuh, berkembang secara alami. Dari bayi, anak, pemuda, remaja, dewasa, bekerja, jadi tua, berumah tangga, kemudian jadi nenek, jadi kakek, dan mati. Itulah bios, kehidupan. Tetapi di antara bios itu ada sebuah kata yang sangat menarik yang sering digunakan di dalam Alkitab, yaitu kata zoe, yang berarti hidup. Hidup di dalam panggilannya Tuhan. Kalau kita anak-anak, apakah kita hidup di dalam panggilannya Tuhan sesuai dengan kehendaknya Allah semasa kita masih anak-anak? Kalau kita dewasa, apakah kehidupan kita, apakah kedewasaan itu kita hidupi dengan mengikuti kehendak Tuhan? Kalau kita bekerja, apa pekerjaan kita itu dimaknai dengan mengikuti kehendak Tuhan panggilannya? Memang kita akan bertumbuh dari anak-anak, dewasa, remaja, sampai akhirnya kita menjadi orang tua dan meninggal begitu saja. Tetapi di sela-sela seperti itu, apakah kita hidup di dalam panggilannya Tuhan? Itulah yang berharga. Saya berdoa pada malam hari ini, ketika kita menjadi anak, pemuda, remaja yang hadir, yang on camp hari ini, baiklah kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dengan demikian kita mengasihi orang tua. Kalau kita hidup sebagai seorang pelajar, baiklah kita menjadi pelajar yang takut akan Tuhan, yang memaksimalkan setiap potensi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Anda dan saya dipanggil menjadi seorang pelayan Tuhan, biarkan pelayanan itu adalah pelayanan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ada di antara teman-teman yang sebagai orang tua, biarkanlah kita menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang mengasihi, yang mengajarkan anak-anaknya untuk takut kepada Dia. Itulah panggilan hidup. Karena hidup itu terbatas. Tetapi biarkan hidup yang terbatas itulah kita maknai. Bukan hanya kita menjadi orang yang ada, yang hidup, tetapi sesungguhnya kita tidak memiliki makna hidup. Tuhan Yesus mengatakan sangat menarik di kitab Matius pasal 4. Dia berkata demikian, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kemudian dia katakan di dalam Yohanes 4 ayat ke-34, makananku ialah melakukan kehendak Dia, zoe yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, biarkan itu juga ada menjadi kerinduan dari teman-teman kita semua di tempat ini. Melakukan kehendak Dia, sesuai dengan waktunya, mengutus aku, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Dan saya bisa memastikan bahwa kita ada dan berada
karena Tuhan mengendaki posisi itu di dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki kerinduan yang sama seperti hatinya Allah, yaitu kita menjadi orang-orang yang bermakna, orang-orang yang hidupnya bukan hanya hidup, tetapi membawa pengaruh, membawa sesuatu yang berharga buat orang tua, buat teman, buat sekeliling, buat gereja. Terlebih lagi karena Tuhan yang telah menebus hidup kita, yang telah menyatakan betapa begitu besarnya kasih Allah itu kepada kita. Kalau Yesus aja memberi hidupnya dengan begitu sangat rupa, memakai hidupnya hanya 33 tahun dia hidup, tetapi hidupnya begitu sangat bermakna. Izinkanlah kehidupan kita. Sebab apa? Karena kita terbatas. Seperti apa yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab Filipi 1 ayat ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau mati adalah sebuah keuntungan. Sepertinya suara ini masuk ya. Sebentar ya. Oke. Sampai lupa. Teman-teman, kita hidup kita bukan hanya berani mati untuk Tuhan. Mudah kalau untuk berani mati untuk Tuhan. Kita dibaptis mati masuk surga. Tetapi izinkanlah kita juga berani hidup karena ada Kristus. Terima kasih. Biarkan kehidupan kita ini benar-benar dimaknai. Karena Kristus telah mati, dan kalau Allah mengizinkan kita mati, itu adalah sebuah keuntungan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi izinkan oleh karena anugerah Tuhan, kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini pun, itu karena rencana Tuhan yang besar atas kami, agar rencana-Mu itu digenapi atas kami. Bapa di dalam surga, berkati anak-anak-Mu di masa pergumulan seperti saat-saat yang sukar seperti saat ini. Biarkan kehidupan anak-anak-Mu yang meskipun sukar, Tuhan tetap menyertai, memberi kekuatan, memberi pelindungan, dan memberi kesehatan untuk kami semua. Dan rencana Allah itu digenapi atas kami. Bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang hebat, yang heran atas kehidupan kami ini. Dan biarkan itu nyata sepenuhnya atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarkan Engkau berjalan di depan kami, dan kami mengikuti-Mu. Dan berilah dorongan kepada kami untuk kami selalu mengasihi-Mu. Dan biarkan berkat dari Allah turun dari atas dan melindungi juga atas kehidupan kami semua. Kanan dan kiri atas kami, Tuhan menyertai. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Kak Aan, buat firman-Nya, buat kita malam hari ini. Nah, malam hari ini kita sangat diberkati.
Biarlah Tuhan memberkati Kak Aan beserta keluarga, sehat-sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita selesai dengan Zoom kita mau foto dulu ya. Dari operator mungkin yang akan foto. Jangan lupa semuanya senyum-senyum, on cam juga ya teman-teman. Ayo yang belum on cam, kita mau foto. Ini fotonya setengah badan kan ya? Ya, setengah badan. Kalau nggak setengah badan kan banyak yang pakai kolor gitu itu. Oh gitu. Oke. Teman-teman sudah on cam semua ya? Operator mungkin bisa kasih aba-aba atau gimana? Itu aku bosok ya mau gak iso dibuat on cam ya. Sudah? Mau foto tuh. Oke, puji Tuhan sudah difoto ya semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Kak Aan buat berkat firman Thank Tuhan you, kita makasih malam semuanya. hari ini. Semoga next time kita bisa ketemu lagi, kita bisa gabung lagi. Kak Aan boleh gabung sama kita lagi untuk bagiin berkat buat kita semua ya. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Kak Aan. Tuhan berkati Kak. Oke, Tuhan berkati kita semua ya. Tuhan, terima kasih. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah setia sampai akhir. Dan sebagai penutup, doa berkat saya serahkan kepada Kak Sri. Silakan Kak Sri. Tes, bisa dengar ya? Halo, selamat malam. Bisa Kak Sri dengar. Silakan. Kita akan selesaikan ibadah kita malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu saat malam hari ini buat kesempatan yang indah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat beribadah, untuk kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih kami boleh mendengar isi hati Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan di saat malam hari ini, biarlah tertanam dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami menjadi pemuda remaja yang berdampak, menjadi pemuda remaja yang menjadi berkat. Melalui sikap tingkah laku perkataan kami, senantiasa mencerminkan Kristus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba firman yang sudah menyampaikan firman malam hari ini, bahkan seluruh tim altar yang sudah melayani. Kami percaya semua Tuhan memberkati, urapan yang baru Tuhan anugerahkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bahkan kami semua yang ada malam hari ini, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, pendidikan kami, masa muda kami, pelayanan kami, bahkan masa depan kami. Tuhan sudah memberkati. Dan kami percaya malam hari ini, Tuhan disenangkan melalui persekutuan kami, melalui ibadah yang kami lakukan. Kami berdoa buat pengurus dari pemuda dan remaja, Tuhan terus memberkati, Tuhan taruh hikmat yang daripada Tuhan, ide-ide yang baru, perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang dipermuliakan. Dan sebentar kami akan tutup ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sukacita dan sejahtera, berkat yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita mulai malam hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Yang yakin terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan Kak Hani.
Ya, teman-teman, terima kasih sudah hadir secara virtual ya teman-teman di Zoom, ibadah Zoom pada malam hari ini. Biarlah tetap kita terus bersuka cita walaupun secara virtual, dan terus kalian berdoa juga supaya secepatnya kita bisa ibadah secara offline ya teman-teman ya. Sampai ketemu minggu depan teman-teman, masih secara virtual, ajak teman-teman yang lain supaya bisa gabung dengan kita ya. Puji Tuhan, terima kasih, sampai ketemu Sabtu depan teman-teman. God bless you. Dan berkati, dadah.